Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salatan wa salaman li Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Gus Salam. Insya Allah saya tidak akan lupa sampai kapanpun. Tinggal ingat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga Gus Kausar, yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah punya santri yang bukan hanya cerdas tetapi antik juga. Ketua DPW PKB Gus Saepol, Sekretaris PW, dan sahabat-sahabat para kiai muda. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka mendengarkan, jangan tausiah lah, masukan brilian atau pencerahan yang insyaallah ta'ala manfaat dunia akhirat. Sedikit saya sebelum, barangkali karena ini adalah dialog, panjenengan Gus Salam tadi menyampaikan bahwa pentingnya kita selaku warga NU untuk konsisten menjalankan 3 garapan pokok: amaliyah, fikroh, dan harokah. Mudah-mudahan kita semua adalah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tadi menyimak banyak, walaupun tidak terekam semua dari Gus Kausar. Namun sebelumnya tadi menyampaikan bahwa beliau tidak pernah menerima undangan mauludan. Jangan sampai bahwa ya kita ini kalau bulan Maulud itu adalah proyek begitu. Saya sangat setuju Gus kalau Gus tidak menerima, karena nanti mustami dan pendengar stres mendengarkan ceramah Gus Kausar. Para kiai aja istilahnya teka tuturkeun, gak terkejar begitu. Jadi nanti mustami setengahnya malah pada pulang. Ini mendengarkan orang yang pinter kayak begini, dalil semua keluar, akhirnya nggak begitu paham. Tapi saya yakin semua adalah sangat merindukan. Masalah paham dan tidak paham itu adalah nomor sekian. Yang penting pasti adalah bangga. Saya mendoakan beliau ini adalah tetap eksis membimbing kita dan ditambah kesabaran. Termasuk manusia hebat tapi kasihan gitu. kasihan sekali. Saya itu kalau melihat orang pintar, lalu ya ekonomi cukup, kaya, turunnya luar biasa, tetapi golongan muwahhidin, itu saya kadang bertanya, ini orang agamanya apa ini? Mohon maaf. Tanya itu. Agamanya apa itu? Mohon maaf. Betul tadi, kalau saya tidak termasuk golongan itu, alhamdulillah saya tidak merasa saya ini mengikuti Rasul. Enggak, saya siapa, Rasul itu adalah siapa. Pokoknya saya istilahnya hanya satu, ingin selamat dari noong numani, nginceng wong adus. Karena saya ini ganteng, jadi yang undang-undang itu banyak perempuan-perempuan. Kalau pengajian yang muda mesti di depan. Nah, kalau kita nggak tersalurkan, wah ini nanti jadi kiai blekok namanya. Maka dengan keterpaksaan, dengan keterpaksaan saya itu, ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu barangkali sedikit. Berikutnya hadirin
kaitan dengan berbicara sedikit tentang halaqah siasah. Kalau dari berbagai macam aspek tadi saya cermati apanya yang tidak yakin. Saya sedikit akan mengajak kepada kawan-kawan, NU itu sudah tidak usah diragukan lagi. Ashabul haq itu adalah NU. Saya yakin. Gak usah cari dalil kesana kemari, capek. Apalagi gak punya kitabnya. Lebih parah kalau gak bisa bacanya. Capek, ngapain cari-cari. Kalau gak percaya silakan sahabat-sahabat mati duluan. Buktikan itu. NU selesai sudah. Tapi jangan akhir aja lah. Ya itu. Tetapi bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta ulama lain mendirikan NU itu adalah motivasinya bukan hanya motivasi agama. Sebelum ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul kebangkitan yang lain. Orientasinya apa? Bagaimana Indonesia atau umat Islam di Indonesia ini adalah bisa merdeka. Merdeka itu urusannya apa? Ya sudah barang tentu urusan kebangsaan. Berbicara tentang kebangsaan atau urusan negara itu namanya politik. Ada politik, ada politik, ada politik. Politik, wong gede nipu wong cilik. Politik ngompol dina liang letik. Politik urusan kenegaraan. Itu namanya politik. Betul Gus, banyak di Jawa Barat kiai terjun ke politik goblok itu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bicara sebegitu itu saya tanya, jadi kamu itu geraknya geriknya semuanya adalah begitu Rasul? Betul, saya murni. Kebetulan Sundanya. Saya tanya, Pak, apa Rasulullah pernah pakai kopiah merah tinggi geus butut? Kok kamu selalu mengatakan bahwa saya ini persis begitu Rasul? Dia bilang, ya jangan bawa-bawa ke kopiah. Nah, kamu kan bilang semuanya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Saya nggak pernah menemukan dalil tentang hal itu. Nah, banyak di Jawa Barat ini kalau kiai ikut politik itu adalah goblok. Saya bilang kalau santri kiai tidak boleh atau diharamkan berpolitik berarti kamu secara tidak langsung murtad. Apa yang murtad? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kana khuluquhul Quran. Perilaku Rasul itu adalah manifestasi daripada Al-Quran. Apakah Rasul hanya memimpin perang? Apakah Rasul hanya memimpin sholat? Apakah Rasul hanya ceramah memimpin negara? Khalifah yang 4 itu adalah khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu adalah presiden yang mengurusi negara. Kamu tahu tentang politik? Ya politik itu kotor. Maknanya politik itu apa? Ya kotor. Pantasan kamu berani menyimpulkan politik itu adalah haram karena kamu tidak tahu tentang apa itu adalah politik. Saya tanya, kalau ada istilah ad-dinu huwa as-siyasah, apa itu? Dia nggak bisa menjawab. Akhirnya nggak saya lanjutkan. Ngapain saya lanjutkan ngobrol dengan orang yang kata Gus tolol itu? Ngomongnya kamu harus dengan lutut, jangan ngomong dengan utak. Nggak bisa. Kita lepas dari itu nggak bisa. Nah, kita di Indonesia, NU mau berbicara betul, terbesar sedunia, alhamdulillah. Tetapi pertanyaannya, kita nyalonin bupati aja, apalagi Jawa Barat. Tim sukses itu banyak utang, jadi enggak. Jadi selesai pilihan bupati ya stres, karena tidak ada yang menggantikan. Termasuk saya. Artinya, apanya yang besar? Orang selalu mengatakan siapa orang yang ziarah ke kuburan pergi haji, oh berarti kalau begitu mudah pergi haji. Jangan bilang mudah, kamu pernah datang enggak hari Jumat ke kuburan? Enggak pernah, berarti ya enggak mudah. Kalau tiap Jumat berarti udahlah mudah. Kita selalu mengatakan besar, tapi apanya yang besar? Kapan kita menang dalam kontes-kontes? Nah, lebih-lebih kita sadari hari ini bahwa perjuangan NU
sampai hari ini adalah kenapa sampai tertatih-tatih, bahkan banyak orang yang keluar atau mundur dari NU karena ashabul qoror masih belum kita pegang. Mohon maaf Kang Ajengan, saya di rumah itu apa saja kita bikin. Kita punya klinik sendiri. Masyarakat sekitar kalau mau berobat yang gak mampu ke klinik saya. Mohon maaf kepada pemerintah, saya gak bikin izin karena terlalu sulit. Kalau saya izin dulu berarti keburu mati masyarakat. Saya sekolah bikin, Gus. Saya untuk meladeni masyarakat punya toko obat. Saya punya bengkel. Saya punya toko beras. Saya bikin toko gas. Apa saja saya bikin. Masyarakat butuh obat yang gak mampu. Ya, silakan. Ya, silakan. Butuh obat di toko saya ada. Motormu mogok, bengkel saya, bayar nanti belakangan. Lapar nggak punya beras, gudang saya ada. Gak bisa ngeliwet, gak punya gas, ambil gas saya. Implikasi positifnya apa? Ketika kita ajak, orang itu otomatis ikut. Mau ada pilihan kepala desa nggak repot-repot kampanye. Pilihan hari Rabu, saya ngomong malam Rabu, selesai sudah. Artinya apa? Bukan karena orang tidak paham bahwa ini yang terbaik. Tapi masalahnya kalau sudah berbicara ke wilayah politik, saya dapat apa? Kalau berbicara tentang NU, alhamdulillah semua sadar bukan dapat apa saya dari NU. Apa yang saya miliki untuk NU. Kaki saya kita gadaikan. Kalau diperbolehkan atau halal, istri saja digadaikan boleh, apalagi banyak. Kalau satu nggak boleh. Demi NU. Kalau diperbolehkan, kalau tidak ya jangan. Tapi kalau berbicara politik nggak bisa. Ya, ini barangkali saya masukkan kepada Gus Huda. Kita jujur, banyak di sini orang NU ya. Saya mah tidak di PKB, saya mah di P3, saya mah di PDI, saya mah di anu. Banyak, Gus. Bukan tidak tahu PKB didirikan oleh ulama-ulama NU. Dan bukan karena dipengaruhi NU tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Tetapi banyak orang yang tadinya sebagai kader PKB kecewa oleh orang-orang yang hari ini menikmati di PKB gak pernah nyapa. Betul nggak Kang? Jujur aja Kang. Gak pernah nyapa. Maka tadi kata Pak Sekretaris ini marah terus ke saya. Lah ya, saya bilang kerjamu siapa? Kok nggak modar-modar kamu? Biasanya awet kayak gitu. Biasanya awet. Ini artinya bahwa saya mohon maaf sedikit, mudah-mudahan ini jadi evaluasi. Semua akan dikembalikan kepada kinerja. Saya yakin hari ini ketika saya punya program di desa seperti itu nggak sulit bawa orang. Uang pilihan kepala desa hari Rabu ngomong satu kecap malam Rabu pasti menang. Menang itu. Masalahnya apa? Bukan karena saya punya karomah. Model begini karomah apa? Walaupun orang mau pergi kemana-mana minta doa ke saya, tapi kan doanya kalau terlalu banyak saya bilang ya Allah malakasumtu wa bika amantu. Banyak. Tetapi karena memang merasa, loh, apalagi orang awam, kalau saya membangkang kiai nanti saya berobat kemana? Motor saya rusak kalau enggak ke kiai nanti kemana? Karena yang ada toleransi gratis, enggak bayar-bayar ya kiai. Artinya di situ adalah pengurusan. Bukan hanya sebatas doktrin atau mengajak. Kalau berbicara tentang NU harus berpolitik, ya harus. Kita punya kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun.
yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merusak NU hari ini adalah kekuatan dan kekuasaan. Nggak bisa kita meraih kekuasaan kalau nggak bisa jalur politik. Berarti kalau begitu, kalau kita ingin melawan gerakan mereka yang menghancurkan visi misi orientasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya harus jalur politik. Gak bisa, apalagi kalau kita mau mengejar ashabul qoror tadi. Sangat terasa ketika Bandung bupatinya NU Gus, 1 tahun kebijakan 10 MWC dibiayai oleh Pemda 1 tahun. Kalau 5 tahun berarti berapa MWC? Saya sangat merasakan, mohon maaf saya orang Garut yang sering main-main ke Bandung. Kok indah sekali, karena bupatinya adalah NU. Tetapi kabupaten-kabupaten yang lain yang bupatinya bukan NU, jangankan memberikan kesempatan untuk sarana NU. NU punya acara ingin datang saja sulit. Berarti kekuasaan itu adalah bukan hanya diperlukan, tapi keberadaannya adalah sangat penting. Sehingga saya yakin para ajengan, para kiai, kita jangan terpengaruh oleh pendapat-pendapat. Ya kadang-kadang kita sedikit bingung lah dari sisi ilmu agamanya atau kealimannya memang betul luar biasa. Tetapi dari hal seperti ini itu adalah memang bukan dianggap tidak paham. Salah satu contoh, mohon maaf, di Cianjur ada yang anti pakai speaker karena Syekhuna Mama Syatibi gentur nggak pakai speaker. Akhirnya murid-muridnya menganggap tidak boleh pakai speaker. Kakek saya, abah bapak saya ngajinya di Gentur Cianjur, Syekhuna Mama Syatibi. Kakek saya pakai speaker, bapak saya pakai speaker. Mama Syatibi Gentur Cianjur, di mana ngajinya? Di ayahnya kakek saya di Garut yang disebut Syekhuna Bojong atau Mama Azra'i. Yang konon katanya di Mekah dulu itu adalah satu liting dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kaki di haramnya adalah kalau kaki itu dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kita simak di situ. Kenapa Mama Syatibi tidak menggunakan speaker? Karena ini adalah menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya saat itu orang menggunakan speaker itu barangkali disalahgunakan bukan untuk menyebarkan dakwah agar tersebar kemana-mana, tetapi malah digunakan untuk menghabisi mencaci maki yang lain. Maka ulama itu yang sudah terkenal ya sufinya dan lain sebagainya tidak menggunakan ini. Tetapi orang kan mau bertemu dengan beliau, mau datang karena melihat wajahnya saja, mukanya saja sudah luar biasa bahagianya. Kalau saya nggak pakai speaker, ya jelas 5 menit orang buyar. Saya juga capek karena orang kan tidak merindukan melihat wajah saya dan apa yang mau didapatkan dari saya kecuali ibu-ibu tadi itu. Artinya di sini kita kan bisa menyimpulkan. Jangan lalu dibentur-benturkan antara pendapat Mama Syatibi lalu dengan muridnya, dengan gurunya. Tetapi itu makomnya apa, wilayahnya apa. Betul tadi kata Gus bahwa kita masing-masing itu adalah punya kesempatan, punya potensi, punya kemampuan, punya kelebihan, ada kekurangan. Saya punya satu kelebihan, 1000 kekurangan. Sahabat punya satu kekurangan, 1000 kelebihan. Tidak ada alasan untuk kita ini adalah merasa dirinya adalah paling hebat. Maka menurut saya di dalam kita berpolitik itu adalah betul perjuangan inti kita berkhidmat atau kita menyelamatkan diri baik berurusan agama, bangsa dan negara. Kita tidak bisa kalau kita melepaskan diri dari percaturan politik. Santri harus, kalau kita mengakui Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya mohon maaf, santri itu kan sinnya salikun ilal akhirah, na-nya nunnya naibun anil masyayikh. Kalau kata santri di dalam ilmu bab nahwu, kita kan sebagai mudhaf ilaih. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Mudhaf ilaih wajib dibaca jar
selamanya, selama ada mudhof. Tetapi mudhof ilaih bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab kalau posisinya menggantikan mudhof. Mudhof tidak ada, boleh mudhof ilaih dibaca rofa, boleh mudhof ilaih dibaca nasab kalau tidak ada. Kiai-kiai terdahulu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, mana perjuangannya yang tidak bermanfaat untuk kepentingan umat, baik urusan agama maupun urusan negara. Lagi-lagi saya tekankan, politik itu sesuatu yang berurusan dengan urusan negara. Mana mungkin kita bisa lepas dari politik? Kita mau sholat di mana kalau negara ini adalah tidak aman? Semua perjuangan, ayo kita lanjutkan sebagai santri adalah perjuangan-perjuangan para ulama. Menurut saya hari ini karena orang yang merusak akidah, merusak agama lewat jalur politik, maka kita melawannya wajib dengan kekuatan politik. Kalau kita mau lepas politik, contoh seperti kata orang lain, kiai ngajar saja, gak usah ikut-ikutan politik. Sumuhun bahasa Sunana, dadekusia DPR mah, dekusia bupati mah, dekusia gubernur mah. Sementara aina jelema bakal kemana nutur ke nana? Betul Gus, kalau mau datang gubernur subhanallah, mau datang bupati subhanallah, datang kiai kadang-kadang kan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya itu orang terkenal, semua paham di Jawa Barat kecuali yang enggak. Kalau nggak ada bupati, nggak ada gubernur, orang-orang mau dipoto dengan saya. Kalau ada yang begituan, saya malah disikut sama orang. Itu artinya bahwa posisi politik itu adalah pengaruhnya besar untuk menjadikan orang itu menjadi satu dengan kita. Lebih-lebih kalau kembali kepada dasar keterangan an-nasu ala dini mulkihim, manusia akan mengikuti kepada agama penguasanya. Mau apa kita? Kalau penguasanya Wahabi, ya jadi Wahabi rakyat atau kawan kita. Penguasanya adalah kafir non muslim, ya pasti karena sadar kalau sudah berbicara urusan perut, orang itu adalah akan mengikuti siapa yang menyelesaikan urusan perut. Orang lapar, kita ceramahi sejam setengah. Sadar apa enggak? Yo modar, mati. Orang lapar menunggu siapa yang ngasih nasi pincuk. Kita yang menceramahi, sabar, sabar sampai mati. Orang Kristen ngasih pincuk, pasti yang akan direret, akan dilihat, pasti adalah orang yang ngasih pincuk. Kita jangan merasa hebat, kita jangan merasa kuat. Saya mohon maaf Gus, nekat menyelenggarakan klinik itu ini. Kekuatan kita mengurusi hanya satu desa setahun itu, waduh, kita sudah repot. Artinya kalau tidak dengan kebijakan nggak bisa. Tapi kalau saya jadi bupati, contohnya orang NU jadi bupati, gubernur, orang NU jadi gubernur. Karena dengan membangun NU otomatis membangun Indonesia, karena mayoritas Indonesia adalah masyarakatnya NU. Lebih-lebih kalau Bapak tadi kata Gus Kausar, ngeri di Jawa Barat. Mohon maaf, salah satunya bukan hanya Garut, Bandung pun adalah sama mengerikan. Orang yang mengatakan bahwa ikut Pancasila murtad, NKRI togut, Garut saja nggak kurang dari 200.000 dan sudah siap bawa golok. Kata dia jihad itu adalah perang. Perang itu melawan kafir selain kelompoknya dia. Dan dia sudah berani mengatakan di atas panggung. Maka saya di Garut melakukan langkah bekerja sama dengan pemerintah hari ini adalah mendorong agar menerbitkan perda anti radikalisme dan intoleransi. Doanya dari semuanya. Saya pernah melakukan gerakan kepada Dewan, terbitkan perda anti radikalisme dan intoleransi. Orang yang semaunya ngomong murtad jangan dibiarkan, karena itu jelas adalah intoleran. Dari intoleran pasti akan radikal, dari radikal itu adalah pasti akan ngebom. Saya nyatakan Islam Beat yang ada di Jawa Barat itu adalah NII itu adalah teroris, ajarannya sama. Satu, selain kelompoknya kafir. Dua, pemerintah adalah togut, percaya Pancasila murtad, sholat 5 waktu belum ada kewajiban, orang lain barangnya adalah halal. Dan di Jawa Barat itu bukan hanya 1.000, 10.000, sudah ratusan ribu. Kalau orang NU diam, orang NU tidak mau peduli, kita semua hanya menunggu. Ya
segala juga Allah yang menentukan. Berarti kita sama dengan mengorbankan anak cucu kita, dibiarkan begitu saja agar mengikuti kelompok-kelompok dia. Terakhir, saya yakin Mbah Hashim Asy'ari beserta ulama-ulama yang lain mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah respon terhadap Raja Arab Saudi Ibnu Saud setelah mengeluarkan maklumat melarang amaliyah-amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Perlawanan dilakukan oleh para ulama dengan surat, dengan datang ke sana. Setelah itu lalu pulang. Beliau berpikir yakin kalau ini dibiarkan, ancaman serius ini, anak cucu kita ke depannya seperti apa, santri kita akan seperti apa. Maka beliau dengan mengerahkan segala kekuatan, ayo kita lawan, maju terus, tidak boleh mundur, santri bangkit, ulama bangkit, untuk melawan gerakan-gerakan yang jelas mengancam serius terhadap akidah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, dengan NU kita semua adalah terselamatkan. Maka saya selalu tekankan kepada semua masyarakat, mau mengeluarkan air besar, tapi orang yang ingin mengeluarkan air besar cari WC, betul ya? Maka saya beritikat, Gus, bagaimana berupaya, ingat kata ayah saya, pokoknya harus diupayakan. Domba, ayam, kucing itu harus menjawane sak wedhus-wedhuse kudu dadi NU, sak ayam-ayame kudu dadi kader NU. Saya kan bingung, maksudnya apa, Pak? Ya iya, kambing saja harus menjadi kader NU, apalagi menantu, apalagi anak. Kata abah saya, anak saya keluar dari kader NU gak usah ketemu dunia sampai akhirat. Anak saya yang perempuan rela gak kawin selamanya kalau suaminya tidak menjadi kader NU. Biar bahasa Sundanya jomblo seumur umur. Makanya itu tadi saya mohon maaf, bukan sok-sokan, lebih bukan. Salah satu gerakan ahlus sunnah wal jamaah NU adalah dengan cara pernikahan. Di NU Samudharna, NKRI harga mati, begitu. Berarti itulah menyebar di mana-mana. Orang tahu, Kang, saya yakinlah itu tadi bisa besar tapi nggak jelas. Saya selalu mengajak kepada orang harus jelas kita itu siapa dalam segala macam. Kalau orang berbicara agamamu apa, ya Islam. Akidahmu apa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wadahmu apa? NU. Ya kamu berarti tahlil. Betul. Tahu dalilnya tahlil? Tidak. Lah kenapa kamu tahlil? Gak kenapa. Guru saya begitu, ya saya begitu. Kamu kunut? Iya. Apa dalilnya? Gak tahu. Lah kamu kok kunut? Gak apa-apa. Ulama bawa, saya ikut. Tanya lagi apa yo? Sudah. Paling jawabannya udah ya. Kalau kamu tahlil enggak? Tahlil. Tahu dalilnya? Karena saya ini nggak ngaji, jadi nggak tahu, ya mending berhenti. Insya Allah saya nggak tahlil lagi. Modar we ngeus atuh. Bahasa saya selalu seperti itu. Artinya bukan menyuruh orang bodoh. Orang kan tidak punya kesempatan semua untuk mengaji. Nah ini saya mengajak kepada semua para kiai, terutama yang muda, bahwa kita hari ini adalah sudah saatnya berpikir bagaimana mengurusi umat, mengurusi masyarakat. Bukan hanya dengan doktrin atau akidah ideologi. Tetapi hari ini kalau orang ingin selalu rindu kepada NU, selalu rindu kepada PKB, saya yakin bahwa ini yang akan membawa saya dunia akhirat selamat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Tetapi itu semua ditentukan dengan kerja, perhatian dan silaturahmi. Bagi saya tidak ada kata-kata yang disimpan atau diumpetin gitu, Gus. Disumputkan bahasa Sundana. Kalau memang iya ya ya, enggak ya enggak. Kita bukan sudah saatnya mempermasalahkan A, B, C, bukan. Di depan kita adalah kekuatan dahsyat yang jelas NU harus hancur. Yang jelas karena yang memperkuat NU adalah PKB. Mereka 1000 cara akan mengeluarkan bagaimana PKB akan harus hancur.
Sudah seperti itu. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, kita menyerah apa melawan? Kita menyerah apa melawan? Kita menyerah apa melawan? Bismillah, tawakal. Insya Allah karomah para aulia akan bersama dengan kita. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mujib.